pembahasan kita di sore hari ini itu kan ngomongin Mm-mm. kita sebagai anak muda, anak-anak millennials itu ada dua kecenderungan nih. Mereka sekarang lebih Iya. prefer enaknya di kondisi seperti Mm-mm. sekarang itu buka usaha atau lebih enak jadi investor aja deh. Jadi kita tutup Mm-mm. mata biar orang lain yang kerja. Nah, ini kan dari sudut pandang lu yang selain Mm-mm. seorang pebisnis juga seorang investor juga nih ya. Nah, menurut lu gimana nih, Iya, Bro? bro. Lebih enak sih aslinya kalau misalkan kita menjadi investor atau buka bisnis langsung gitu? Mm. Jadi apa? Kalau gue kan bisa dibilang hybrid ya, bro. Jadi gue ngejalanin dua-duanya. Jadi gue mulai juga dari zaman SMA, zaman kuliah juga start investasi dan start bisnis itu juga berbarengan. Jadi antara bisnis dan investasi itu inline. Kalau misalnya disuruh memilih satu dari yang lainnya dari dua itu sih apa ya, sulit gitu kalau misalnya gue pribadi disuruh memilih gitu ya, karena Hmm. dua-duanya tuh saling memiliki apa, benang merah yang sama gitu. Jadi beberapa strategi gue di pasar saham, di stock market gitu ya, di capital market, di investment gue juga beberapa juga keputusan di bisnisnya juga sama gitu. Oke, tapi gue mau ngebahas dikit nih sebelum kita ngomong panjang lebar. Tadi lu sempat mention bahwa Oke. lu start zaman SMA ya, baik itu investasi maupun bisnisnya itu kan bisa dikatakan cukup early lah ya. Bahkan anak-anak Mm-mm. SMA dulu, ketika gue SMA aja nggak kepikiran nih, jangankan untuk buka bisnis, apalagi untuk investasi. Nah, yang Oke. ngebikin lu kok bisa tiba-tiba terjun duluan di zaman SMA itu apa sih yang bikin lu tertarik di dunia investasi maupun berbisnis gitu? Oke, jadi sebenarnya drive-nya itu pertama gara-gara pas gua Sweet Seventeen. Nah, gua dapat kado dari bokap gua yang buku Rich Dad Poor Dad yang Robert Kiyosaki itu. Nah, di situ gua baca buku itu banyak banget hal yang ngerubah perspektif gua gitu. Perspektif tentang kerja, perspektif tentang uang, perspektif tentang hidup, itu yang paling penting. Nah, di situ kan ada dua kuadran kan ya kan? Hmm. Ada empat kuadran kanan dan kiri. Investor dan business owner itu adalah hal yang ingin gue tuju gitu, karena bukan hanya bisa freedom dari sisi financial tapi juga bisa freedom dari sisi waktu juga. Gue pilih kuadran yang business owner sama apa investor gitu. Nah, gue juga mulainya tuh dari yang kecil-kecilan gitu, bro. Jadi dari zaman SMA itu gue jualan kayak pepes ikan, gue jualan di pasar dadakan gitu setiap Car Free Day kayak gitu. Terus Makan. lulus SMA, di buku itu banyak dijelasin perspektif tentang business owner sama si investornya itu ya. Jadi kita nge-build sistem. Nah, akhirnya ketika sistem itu udah jalan, investasi kita juga udah running, kita nggak harus bekerja lagi, kita bisa apa, nyisin waktu kita untuk keluarga sama apa, untuk hal yang kita suka kayak gitu. Jadi awalnya sih drive-nya dari situ gitu. Makanya gue mulai dari SMA itu mulai bisnis kecil-kecilan dan juga belajar investment juga, yang apa, yang kayak Oh, tadi gue cerita sempet jualan pepes ikan, gue jualan-jualan juga kayak cemilan itu di pasar kaget yang setiap weekend gitu di Car Free Day. Nah, setelah lulus SMA kuliah itu gue sempet jadi Gojek 2 tahun, bro. Jadi pas oke. kuliah kuliah awal itu gue jadi Gojek 2 tahun jadi driver. Itu uangnya gue pakai untuk investasi juga, jadi kan bisa buka rekening mulai 100.000 kan. Jadi setiap habis Hmm. narik misalnya sehari atau seminggu kayak gitu ada uang, gue langsung top up. Nah, itu prosesnya juga lumayan panjang, jadi kayak hampir 3 tahun lah gue investasi di saham tuh, mostly rugi gitu. Nah, terus juga dari uang yang gue pakai itu gue pakai bisnis juga. Jadi waktu itu ada modal 7 juta juga, gue bangun kayak apa, street food gitu, kayak sate-sate itu pas masih kuliah. Kayak gitu sih Oke. awalnya. Hmm. Berarti lo emang dari kecil ya ibaratnya itu sudah mencari peluang bisnis lah ibaratnya lah ya. Iya, iya, betul betul kayak Nah, gitu, bro. ngomongin tentang yang sinergi grupnya ini nih, itu berarti lo Mm-mm. udah running itu dari kapan ya? Boleh ceritain sedikit nggak backgroundnya lo sampai akhirnya bisa ngedevelop si sinergi grup ini? Oke, jadi Sinergi Group sendiri itu mulanya
2018 ya. Nah itu awalnya tuh yang Sinergi Invest sama itu ya karena ketertarikan gue terhadap investasi, jadinya gue bikin platform ya untuk sharing-sharing juga ke para apa investor yang baru mulai di bisnis kayak gitu. Nah terus jadi Sinergi Group itu kan sekarang ada macam-macam, ada Sinergi Properti Asia, itu gue punya project cluster properti di Malang. Terus ada Digital Solusi itu PT Digital Solusi itu gue provide IT solution lah, cyber security, Oke. lebih tepatnya cyber security consultant. Terus ada Sinergi Natif itu gue buat kayak production house untuk ngerjain kayak promotion kayak gitu, tapi mostly banyaknya itu dari grup kita juga, misalnya kayak properti gue mau bikin promotion atau video atau apa segala macam konten itu pakai Sinergi Natif. Terus juga gue ada Carwash juga, otomotif Carwash sama coating di Bandung, itu semuanya Sinergi Group. Nah yang gue tadi awal disampaikan kenapa gue nggak bisa milih keduanya, karena beberapa hal yang gue lakuin itu pertimbangannya tuh barengan. Contoh kayak pas awal-awal COVID, kayak saham itu kan kayak leading indicator gitu ya bro ya. Wuhan udah ada berita COVID, indeks udah ancur-ancuran ya kan. Nah waktu ketika itu semua ibaratnya sebuah resource gue itu gue masukin ke stock market gitu, karena apapun yang turunnya juga berlebihan, kayak kemarin kan lebih panik ya, panik selling itu juga pasti bounce-nya akan lebih cepat gitu. Nah, Makanya semua resource gue di awal-awal krisis itu, di awal-awal resesi itu gue masukinnya di stock market kayak gitu. Nah pas udah bounce itu gue baru mulai diversifikasi, jadi kayak yang properti. Nah gue mulai properti itu pas udah jalan 1 tahun COVID lah, 1 tahun COVID itu, ketika industri-industri properti salah satunya udah nggak kuat lagi bro, karena kalau misalnya properti ini orang punya tanah butuh uang kan, itu proses dulu ya. Jadi selama COVID iya. itu 1 tahun mungkin dia masih bisa hold dia punya aset, tapi ketika dia udah nggak ada income baru dia jual asetnya. Nah ketika itu gue beli, gue dapet kayak terms yang bagus, term of payment yang bagus, terus juga harganya juga yang bagus. Jadi gue bayarnya tempo sama dapat harga yang miring. Nah hal-hal seperti itu, hal yang gue analisa itu kan lebih ke makro ya bro ya. Nah itu Mm. gua aplikasiin ke investment di stock market dan juga di bisnis gitu sih. Oke. Tapi ini bro, pertanyaan berikutnya berarti dari Sinergi Group sendiri kan berarti ada 4 anak usaha berarti ya, kurang lebih ya. Iya ada 4, ada 5 sih sebenarnya. Ada PT Sinergi Saki Dikdaya juga itu untuk procurement, pengadaan umum kayak Oke, gitu. ada lima anak usaha dan lu sebagai pengusaha dan juga sebagai investor. Nah ini cara menentukan waktunya, bagi-bagi waktunya nih gimana? Karena kan memang kalau Hmm. misalnya kita buka usaha nih, satu usaha aja untuk bisa kita running sampai beneran jalan itu kan butuh time consume yang sangat banyak buat kita, dan kita juga harus harus mantengin langsung nih bisnis kita tuh beneran running apa enggak. Nah ini udah ada 5 usaha dan lu juga sekalian investasi. Nah ini waktunya, pembagian waktunya dalam kurun waktu 24 jam tuh gimana? Lu nggak tidur apa gimana nih bro? Enggak bro, jadi gini bro, gue juga belajar. Jadi sebelum sebelum kayak saat ini, gue belajar manage other people money. Jadi mulai dari kayak minjem uang di bank, kayak misalnya dari partner kayak gitu, kerjasama orang invest ke gue belajar kayak gimana caranya manage uang investor atau uang loan ya, itu dengan baik dan benar. Nah setelah itu gamenya beda lagi, kayak misalnya sekarang gimana caranya gue bagi waktu, itu gue delegasiin ke orang. Berarti di situ gue harus belajar juga manage other people talent sama time gitu. Jadi ya gue nggak bisa ngejalanin ini sendiri. Dan dari semua bisnis yang gue jalanin itu nggak ada yang gue sendiri juga. Jadi semuanya itu partner, partner, partner. Dan memang yang dalam gue memilih partner itu gue ngelihat memang dia expert di bidang itu kayak Bidang. gitu. Nah, jadi pembagian waktunya cukup padat sih, tapi karena gue juga seneng dan bisnis-bisnis yang gue jalanin juga adalah hal yang emang gue seneng, jadi oke-oke aja. Jadi pembagian waktunya kayak gue bisa 5 hari di Malang, ntar 5 hari di Surabaya,
5 hari di Bandung kayak gitu-gitu. Jadi emang Oh, muter-muter. Kalau misalnya ada meeting di Malang, tapi misalnya gue lagi di Bandung gitu. Nah itu Zoom meeting kayak gitu-gitu. Tapi yang jelas gue punya tim yang hebat-hebat banget. Nah mereka yang bantu lah kayak gitu. oke, oke, oke. Nah, berarti kan ibaratnya itu hampir semua waktu lo digunakan untuk keliling-keliling nih ya. Ibaratnya dari Malang ke Bandung, terus ke Jakarta lagi, ke Surabaya. Nah, dari kurun waktu muter-muter ini, berarti kan lo juga memanfaatkan pasti colong-colongan dong buat trading atau investasi. Dah dari Hmm. apa namanya, dari sudut pandang lo sendiri nih, misalkan lo udah capek kerja, terus ngeliatin market, emang nggak makin capek nih bro? Atau lu malah ada kesenangan tersendiri nih di apa namanya di dunia investasi gitu. Gue sih ada emang itu sih mungkin lebih ke passion ya. Jadi gue seneng seneng banget gitu bro sama sama saham, seneng ngulik, seneng lihat harga, seneng ngeliat chart, seneng seneng analisa-analisa kayak gitu. Jadi nggak jadi sebuah hal yang capek juga. Kadang gue kalau misalnya disuruh milih kayak misalnya ada meeting sama sama gue moodnya lagi pengen mantau market gitu. Kadang gue lebih milih mantau market kalau misalnya meetingnya gue juga nggak wajib-wajib banget ikut gitu ya, kayak ada yang bisa wakilin, kayak gue lebih seneng lihat market gitu kan. Ada hari-hari di mana market juga lagi aktif lagi apa kayak gitu, kadang gue susah gitu kalau misalnya ngelewatin gitu sih, emang seneng sih Oke, oke. gitu bro. Berarti kalau misalkan gua ngelihatnya karena lo view-nya sangat luas ya, berarti ibaratnya dalam hampir semua sektor yang berbeda kan tadi lu bilangnya apa namanya usaha yang lu bangun. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari sisi investasinya sendiri nih, tipikal lu tuh tipikal yang apa nih? Apakah lu suka trading jangka pendek atau malah lebih suka investing? Karena kan kalau misalkan kita sebagai business owner kan pasti mikirnya kan untuk long term nih. Nah, kalau dari sisi apa namanya investasi lu, apakah juga ngelihatnya view-nya selalu long term atau lu orangnya suka trading gitu? Kalau kalau gue sih orangnya suka trading ya. Jadi kalau gue tipikalnya scalping sama swing lah. Gue nggak yang gimana nge-hold saham itu lama. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue lagi depan market, gue lihat-lihat stock gainer gitu, apa yang lagi oke kayak gitu. Biasanya gue pantau-pantau dari situ kalau misalnya gue pengen scalping kayak gitu ya. Karena saham yang di stock gainer yang naik-naik juga kan kadang ada retrace-nya kan. Nah kadang gue scalping tuh dari yang seperti itu bro. Atau kalau misalnya swing, gue lihat di stock loser, gue lihat yang memang udah dekat support, ya gue buy on weakness kayak gitu. Jadi Oh, untuk di market sih gue nggak yang investor jangka panjang. berarti lu lebih ke swing trader ya berarti ya? Iya. Oke, oke, oke. Jadi boleh nggak nih kasih tips nih ke teman-teman juga yang masih muda juga. Menurut lu caranya biar bisa apa namanya, biar bisa ngebagi waktunya itu biar enak nih, karena kan memang kadang ada nih ya momen pasti kita lagi enak-enak trading, lagi stres-stresnya trading nih, misalkan saham kita rugi segala macem, terus ada kendala di sisi bisnis kita. Nah, itu kan jadi bebannya double nih. Cara lu mengatasinya biar tetap bisa semua bisa running dengan baik itu gimana nih? Jadi mungkin kalau misalnya pertanyaan itu kayak itu emang butuh waktu ya bro ya, tapi kayak kita harus objektif, jadi nggak boleh melibatkan emosi terhadap apa yang kita lagi kerjain. Kayak misalnya saham, kita lagi invest lagi ada invest atau kita lagi trading di satu emiten kayak gitu turun, kita nggak boleh kebawa emosi, karena kalau misalnya kita udah kebawa emosi, kita mau ngelakuin hal-hal yang lain juga kan nggak bisa kan. Boro-boro kita ngebagin waktu, mood juga pasti nggak ada. Nah, jadi sebelum yang tadi misalnya manage other people money, time sama talent orang, kita juga harus bisa manage kita punya diri dulu gitu. Jadi dari psikologi kita juga harus bener. Kalau misalnya kayak gue di market tuh ya, gue kayak udah robot banget deh, kayak teman-teman gue juga udah tahu gitu. Misalnya cut loss atau apa kayak gitu udah makanan sehari-hari, dan nggak dijadiin suatu hal yang ngehambat di pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu, bro. Sama mungkin gue bisa saran juga ya kan, saling belajar ya, sharing-sharing. Gue juga masih masih banyak belajar. Banyak yang nanya ke gue juga gimana cara memulainya kayak gitu. Nah, cara memulainya itu bener-bener kayak sebelum kita mau mulai bisnis atau mau mulai investasi, kita harus belajar dulu gitu. Harus
sering-sering baca buku lah, banyak baca, karena setiap keputusan yang kita ambil, mau keputusan untuk hidup, keputusan bisnis atau keputusan investasi, itu kan berdasarkan knowledge kita kan. Nah, knowledge kita itu kan kita raih dari proses belajar itu. Nah, jadi kalau kita lagi stuck atau bingung, lebih lebih apa? Lebih oke kalau kita belajar dulu gitu buat teman-teman. Oke, jadi ini mungkin bisa jadi tips nih buat teman-teman kalau misalkan mau terjun ke bisnis ataupun terjun investasi secara langsung, memang paling baik adalah belajar dulu ya supaya ya ibaratnya kalau misalnya kita rugi nantinya kita tahu nih alasannya kenapa kita rugi, dan kalau ternyata kita bisnis kita atau investasi kita untung ya kita tahu karena memang kita sudah menganalisisnya dari awal sebelum kita memulai gitu. Nah, dari tadi kan kita ngomongin kayaknya yang bagus-bagusnya aja nih, bro. Lu bisa nggak sih sharing ke tentang misal nih, lu ada kerjaan lu lagi gagal atau misalkan investasi lu juga lagi pada boncos semua nih. Ibaratnya kan kayak misalkan di tahun 2020 kan ya nggak banyak orang nih yang bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, lu punya nggak nih apa namanya momen yang menyakitkan tapi malah bisa jadi bahan pelajaran nih buat kita semua? Ada nggak, bro? Ada bro, banyak banget. Apalagi kalau misalnya di market ya, di saham kayak Hmm. gitu. Kayak apa, loss, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol, kan itu ya. Kayak Hmm. misalnya kita udah analisa suatu saham, tapi misalnya ada berita atau kebijakan yang bikin apa analisa kita tuh jadi tumpul lah ibaratnya gitu. Kayak waktu itu gue analisa saham WSBP kalau nggak salah. Nah itu dari segi teknikal udah oke banget, terus volume segala macam udah oke lah. Nah gue masuk, ternyata waktu itu lagi zaman PSBB, jadi pas gue masuk, gue inget banget hari Jumat sebelum sholat Jumat tuh gue udah beli tuh bro, belinya max limit lagi, belinya max limit. Anjir. Terus pas Jumat, sholat Jumat gitu istirahat ya kan, pas istirahat Hmm. sesi satu, Pak Anies umumin PSBB, waktu itu masih PSBB kan awal-awal. Nah itu kan dulu juga kalau apa berita soal itu dulu ya, yang awal-awal itu kan sensitif banget kan, itu tuh Hmm. langsung ketampar banget, ketampar banget. Itu gue kalau nggak salah gue masuk itu bener-bener max itu 12 M, gue masuk 12 M. Itu cuma dari sholat apa sebelum sholat Jumat sampai sesudah sholat Jumat ya hilang hilang 300-400 juta gitu. Itu ya apa sih, kayak secepat itu ya, maksudnya ya yang paling memorable kan kayak gitu. Kalau misalnya kita Hmm. nge-swing lama itu juga itu banyak kan di saham. Terus kalau di bisnis mungkin dari ini sih, kayak kan yang kayak gue kan ngerjain lumayan banyak bisnis gitu. Gue juga lumayan kayak mulai apa ngerasa nggak oke-nya tuh, kayak misalnya di satu ada karyawan yang nggak perform kayak gitu-gitu, juga lumayan Oke. kepikiran kayak gitu. Apalagi kayak kita harus decide untuk udahin ini, kita punya employee, itu juga sebuah hal yang apa galau juga gitu bro. Kalau di bisnis sih Hmm. lebih gitu ya, karena ya itu, jadi yang tadi lu bilang juga, nggak banyak orang yang 2020 bisa manfaatin opportunity. Jadi justru gue sebelum 2020, 2019 itu, gue tuh udah sering apa sih analisa-analisa tentang krisis, tentang resesi, tentang apa gitu. Gue udah mikir kayak 2020 tuh bakal terjadi krisis, tapi waktu itu nggak mikirnya corona, gue mikirnya lebih kayak trade war US China. Waktu itu kan lagi panasnya mengenai itu. Tapi gue lihat kayak Warren Buffett udah naik duitnya, Ray Dalio juga udah masukin banyak portofolionya ke apa fixed income yang kayak gitu-gitu. Itu juga jadi apa variabel gue lah untuk decide kalau bentar lagi mau ada krisis. Ternyata bener ada krisis, itu gue sama sekali nggak ada cash di market, maksudnya nggak sama sekali nggak ada stok di market. Jadi pas market turun banget, nah itu semua 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 resource gue lumayan take risk ya, maksudnya lumayan risk taker. Jadi kayak gue ngutang, terus gue juga ada Hmm. teman terdekat gue juga gue manage uang mereka kayak gitu awalnya. Nah itu gue manfaatin banget, karena ya itu karena panic selling itu, dan turunnya juga udah terlalu dalam, udah nggak wajar lah, makanya gue full di sana. Nah pas bounce baru gue diversifikasi ke yang lain, yang balik ya, yang saham udah naik, industri lain turun. Nah gue
baru diversifikasi ke yang lain gitu. Oke. Nah, ini kan dari tadi kan kita ngomongin masa lalu nih. Menurut lu sendiri ke depan gimana nih dari sinergi grupnya? Apakah akan ada bisnis-bisnis baru? Kan kalau kita lihat kan ya sekarang kan udah ada pemulihan ekonomi ya. Jadi mobilitas masyarakat juga udah mulai balik lagi, aktif juga udah mulai balik lagi. Lu kira-kira ada opportunity bisnis baru nggak yang bakal lu cemplungi gitu? Paling sekarang tinggal apa ya, ngebesarin masing-masingnya aja gitu bro. Kayak yang apa, sinergi development kan, itu kita baru projectnya yang The Houston itu ya, cluster rumah kos. Mungkin ada pandangan di tahun ini kita bisa akuisisi lahan lagi, pengen bikin cluster rumah villa atau mungkin rumah untuk residence gitu. Terus kalau misalnya Oke. digital solusi juga itu pengembangannya juga kita sekarang B2B bro. Jadi kayak beberapa apa, kayak sekuritas juga ada yang pakai kita untuk jasa pentest, VA kayak gitu-gitu untuk cyber Hmm. security-nya. Terus sekarang juga mulai kerja sama-sama pemerintah, kepolisian ya, G20 juga kita provide untuk cyber security tapi hardware-nya kayak gitu. Jadi lebih ke pengembangannya aja. Terus si digital solusi juga udah No. ada emerging bisnisnya. Jadi si digital solusi sendiri ada, ibaratnya ada anaknya lah. Si Lukba namanya, itu juga kita lagi develop, kita mau bikin aplikasi untuk parenting gitu. Hmm. Tapi kayak si ibu nih punya anak, pengen pengen kontrol penggunaan gadget dari segi apapun, itu kita lagi apa, bikin apps-nya. Oke, oke. Nah, kalau misalkan dari investasi sendiri nih, lo sekarang lagi suka ngeliatin saham apa tuh? Oke, jadi kayak kemarin gue kan ngikutin gitu ya bro, kayak kemarin mau perang Rusia Ukraine itu mostly hampir portofolio di komoditi gitu kan, karena juga pemulihan ekonomi kan juga ngebikin apa, komoditi super cycle. Jadi gue masukin kayak ke saham-saham batu bara seperti Doit Hmm. kayak gitu-gitu gue masukin. Nah sekarang udah mulai apa, di reduce. Sekarang justru gue pandangan lagi ke saham-saham teknologi yang emang udah di main zone-nya gitu loh bro. Jadi apa, ada Oke. saham-saham yang gue lirik sekarang yang menariknya untuk saat ini ya, gue lihat ada di saham-saham tech, walaupun ya masih ada portofolio di komoditi, masih ada di apa, di komoditi lah ya gitu, sektor yang lainnya juga. Oke, jadi ya agak-agak beda nih berarti view-nya dari beberapa orang yang pernah gue tanyain ke depan gimana. Ngomongnya kan masih perbankan, big caps, tapi lu sudah mulai ngelirik ke saham teknologi nih. Berarti ya emang lu punya view sendiri lah ya, angle sendiri yang mungkin juga teman-teman bisa perhatikan nih. Bisa dicontoh juga nih buat teman-teman, karena memang ya bener kata Isya tadi, kalau misalkan kita lihat secara fundamental dan secara teknikal pun harusnya saham teknologi sekarang itu udah menarik nih untuk harganya kan juga sudah sepi ya. Jadi cyclical Benar. stoknya dari kemarin apa namanya ke saham-saham komoditi udah selesai story-nya. Kira-kira mau main kemana lagi nih ya? Mungkin bener kata Isya, sektor teknologi akan dilirik nih dalam waktu dekat mungkin ya. Jadi itu yang bisa kita bahas sore hari ini. Thank you sih buat waktunya. Yang Iya. mungkin bisa gue garis bawahi dari obrolan kita hari ini adalah kalau misalkan teman-teman mau terjun ke apapun bentuknya ya, baik itu investasi dan juga berbisnis secara langsung, itu memang paling benar adalah harus belajar dulu ya. Learning by doing itu memang hal yang wajib. Kita harus tahu nih. Isya juga kalau misalkan teman-teman lihat dengerin dari tadi juga nggak sekali dua kali nih gagalnya, bolak-balik gagal. Tapi ya memang dia punya passion. Yang terpenting itu di sini adalah passionnya. Jadi kalau kita passion, belajar itu nggak kerasa kayak belajar berarti sih ya. Nah, lu Betul. sendiri ada kata penutup buat teman-teman? Mungkin itu sih, kayak gue mau sharing apa yang gue rasain, kayak self education will make you living, but self education will make you fortune. Jadi kalau misalnya kita belajar formal education gitu, formal education itu kebanyakan bisa bikin kita hidup gitu. Tapi kalau kita mau yang lebih, kita emang harus belajar sendiri. Oke, jadi thank you sih buat waktunya di sore hari ini. Iya, thank you Teman-teman, juga Bro Aji.
Oke, saya mau ada kasih satu pengumuman di mana kan kita minggu depan udah masuk ke bulan puasa ya. Jadi untuk jadwal Investtalk yang biasanya hari Jumat itu jam 5 sore itu dimajuin nih. Jadi jam setengah 4 sore. Dan juga minggu depan kita akan ada webinar dengan Indika Energi. Untuk lebih detailnya teman-teman kepoin aja Instagram kita, cara daftarnya gimana. Tentu aja gratis, khusus kalau teman-teman apa namanya masuk melalui dari akunnya Trimegah Sekuritas. Jadi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di waktu yang lain. Bye-bye.